Shalom, selamat pagi menjelang siang, Bapak. Nama saya Cornelia Bertonia Komep. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengertian pajak pertambahan nilai (PPN). Apa itu PPN? Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut atau menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Namun, beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir sejak tanggal 1 Juli tahun 2016. PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya. Berikut adalah objek PPN. Pajak pertambahan nilai. Yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan objek PPN adalah penyerahan barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean dan dilakukan oleh pengusaha. Impor barang kena pajak. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha pajak PKP. Kini Anda dapat menuntaskan pelaporan PPN Anda melalui online pajak, aplikasi pajak yang mempermudah dan menghemat waktu Anda secara signifikan. Tarif PPN, pajak pertambahan nilai. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor
42 tahun 2009 pasal 7. Tarif PPN pajak pertambahan nilai adalah 10%. Tarif PPN pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Berikutnya adalah pengusaha kena pajak sebagai pihak yang menyetor dan melaporkan PPN. Pengusaha kena pajak PKP adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN. Pelaporan PPN oleh PKP sesuai dengan ketentuan PMK nomor 197/PMK 03/2013. Suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah rupiah 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah rupiah 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya. Di online pajak, Anda dapat membuat e-billing, setor pajak online dan secara mudah, hanya dalam satu klik saja dan gratis. Online pajak juga terjamin keamanannya karena sudah mendapatkan ISO 27001. Belum memiliki akun online pajak. Kesimpulan, PPN atau pajak pertambahan nilai adalah jenis pajak yang disetor
dan dilaporkan pihak penjual dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN adalah setiap akhir bulan. Sejak tanggal 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik sebagai prasyarat pelaporan SPT masa PPN. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya. Di online pajak, PKP dapat membuat SPT masa PPN, billing, sektor online dan e-filing PPN dalam satu aplikasi terpadu dan hanya membutuhkan satu klik saja. Baik, terima kasih. Ini saja presentasi dari materi yang saya buat. Selamat siang. Terima kasih, Bapak.